Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara. Ini sudah hadir 30 orang. Ya, ada Aditya Nugraha, ada Andrian Dwi, ada Deden Misbah Hudin, ada Denis Randi, ada Deiki Setiawan, Andy Andria, Eva Aprianti, Vindi Nur, Firdia Indah, Gibran Giran, Gandara, ada Indra Kusuma, ada Islamik, apa ini? Hmm. Morning. Ada Kemas, ada Kepri, Waldo Panjaitan, ada Kevin Jayati, ada Latif. Oh, banyak sekali nih ya. Banyak sekali. Ada Wastono, Tommy, Wahyudi, Wendy, ada Sophia. Oke, banyak sekali. Saudara-saudara, karena minggu depan itu sudah UTS ya, maka itu sesuai dengan jadwal akademik kita ya, maka kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Namun ujian tengah semester ini kita buat dalam dalam tahapan untuk pengenalan tools ya, power itu business intelligence ya, karena kita perlu mendalami tools-tools yang digunakan untuk menjalankan fungsi daripada mata kuliah ini ya, business intelligence. Nah, saudara-saudara, sedianya saya akan mau mendemokan cara penggunaan salah satu tools business intelligence. Tapi masalahnya butuh data yang banyak sekali ya, datanya nggak mudah datanya ini ya. Jadi setelah saya pelajari kan, ternyata datanya ini kompleks ya, data yang mau kita simulasikan. Jadi untuk ini kabar bagus juga ya untuk Anda yang nanti UTS ya kan, soalnya itu latihan dulu saja ya. Jadi soalnya itu latihan, latihan menggunakan tools business intelligence ya. Yang toolsnya ini setelah saya cari ya, tentu semua software-software seperti ini saudara itu berbayar semuanya. Karena kan software ini memang digunakan oleh perusahaan ya. Relatif tidak ada yang gratisan sebetulnya ya. Tapi ada yang gratisan, yang online. Itu yang nanti saya berikan tugas untuk mencari, boleh mencari software yang lain yang gratis ya. Boleh yang saya contohkan ini, Tableau ya. Tableau ini boleh Anda gunakan atau juga Anda punya referensi yang lain juga boleh ya. Tapi kalau Anda mencari referensi yang lain ya, usahakan fitur-fiturnya memang fitur-fitur yang digunakan untuk ya merepresentasikan data-data Power BI secara kompleks ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk analitik ya, analitik data yang kita visualisasikan atau kita representasikan ya. Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa Power BI ini kuncinya adalah pengolahan data ya. Yang kedua adalah itu analitik datanya, ya. Nah, pengolahan dan analitik data ini dijadikan dalam satu dashboard, ya, satu dashboard seperti yang saya tayangkan ini sebagai contohnya Tableau ini ya, agar kita bisa membuat suatu kebijakan, ya, atau juga membuat satu analisis ya kan mengenai langkah-langkah selanjutnya, ya. Yang itu juga bisa kita wujudkan by system ya, seperti decision support system ya, atau juga dilengkapi dengan artificial intelligence ya kan untuk membuat suatu pemetaan alternatif-alternatif keputusan ya. Nah, intinya adalah di dalam bisnis intelligence ini yang mau kita lakukan dahulu ini adalah mengolah data ya, memvisualisasikan data ya atau menyatakan data ya. Kemudian juga melakukan analisis data ya, tiga hal ini. Yang tiga hal ini saudara-saudara itu terjadi all in di dalam suatu platform ya, secara dalam satu dashboard ya kan, yang itu bisa kita tampilkan secara bersamaan. Nah, sebagai contoh adalah ini adalah contoh daripada business intelligence ya untuk penerapan web analytics ya. Web analytics ini merupakan itu seperti kita ketahui ya, digital marketing saat ini setiap perusahaan itu pasti memiliki web ya. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki reputasi kan, web itu menjadi sebagai portal utama. Portal utama dia memiliki suatu itu homepage utama ya atau portal utama ya kan, menampilkan profil perusahaan beserta produk-produk semuanya ya, sehingga apa sehingga kalau misalkan orang itu mencari produk kita ya kan di pasar, betul nggak produk ini produk satu produk dijual di pasar, itu orang itu mencari sumbernya, di mana sumbernya ini, oh betul sumbernya ya, sumbernya betul. Jadi orang itu mencari validitas dari suatu produk ya yang dijual di manapun ya pasti akan dia mencari web resminya. Dan web resmi dari perusahaan itu saudara-saudara menjadi juga itu sebagai sarana digital marketing ya.
Jadi kunjungan ke web, kunjungan ke produk itu related dengan pemasaran produk yang terjadi di customer ya, atau juga di agen, reseller ya, atau juga di apa itu, di pelanggan-pelanggan kita ya, di berbagai daerah atau di berbagai tempat seperti itu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga web web milik perusahaan yang juga itu menampilkan semua produknya itu menjadi salah satu indikator bahwa produk saya ini memang dicari oleh konsumen atau juga dicari oleh reseller ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga indikator orang melihat web ya dari suatu perusahaan itu juga merupakan indikator yang bisa kita kaitkan dengan produk yang dijual. Ya, ada indikator ya. Berarti apa yang mau kita pantau ini? Yang mau kita pantau adalah web daripada milik perusahaan itu sendiri ya. Kenapa kok itu bukan webnya reseller ya, bukan webnya apa itu, webnya toko online ya? Karena memang dia tidak punya akses untuk mengelola web itu ya, tidak mengelola web itu. Yang mengelola web ini kan misalkan perusahaan itu sendiri ya. Perusahaan itu sendiri mengelola webnya ya, dia menampilkan produk-produknya ya, merancang sedemikian rupa sehingga produk-produknya itu menunjukkan keunggulan dan juga itu kebutuhan-kebutuhan informasi yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, terkait dengan itu saudara-saudara, maka web analitik itu menjadi satu hal yang penting saat ini ya. Web analitik ini ya itu berbanding linier dengan itu pemasaran produk dari suatu perusahaan atau industri. Nah, sehingga apa saudara-saudara? Sehingga web ini perlu kita analisa. Berapa jumlah pengunjungnya? Berapa yang membuka halaman-halamannya? Berapakah bounce rate-nya? Ya. Kemudian berapakah unique visitornya? Dari mana saja visitornya? Ya. Visitor-visitornya dari mana saja? Ya, dari pengunjungnya ini. Ya. Kemudian juga itu ini apa ini? Sebagai ini contoh aja ya. Kemudian itu channel group visit ya. Dari mana saja sumber-sumber itu orang itu mengunjungi web ya. Misalkan dia direct searching via Google ya. Dia menggunakan sosial media, dia menggunakan email ya. Kemudian dia menggunakan referral. Berarti apa saudara-saudara? Di sini ada dari contoh di sini ada aktivitas digital marketing. Digital marketing dia promo produknya atau perusahaan ini ya, branding produknya ini kan via sosial media, via email, broadcast ya, kemudian juga via itu search engine ya. Sehingga bisa kita ketahui dari jalur-jalur mana saja orang itu mengunjungi web suatu perusahaan. Nah, ini penting. Gunanya apa? Gunanya adalah agar kita mendapatkan informasi bahwa jalur itu marketing kita ini dari mana yang paling banyak ya menggait konsumen. Nah, ini salah satu contoh gitu kan. Data ya yang perlu disajikan ya, perlu divisualisasikan dengan menggunakan itu misalkan adalah channel group visit seperti ini ya. Kemudian juga itu ada nggak pengunjung selain daripada customer perusahaan lain? Itu juga bisa kita identifikasi, ya. Bisa kita identifikasi, bisa kita ketahui, ya kan? Misalkan adalah apa itu ada perusahaan-perusahaan lain yang juga kepingin katakanlah mungkin itu membeli secara partai ya, membeli secara itu lebih besar kalau volumenya gitu ya, sehingga itu juga bisa kita tampilkan ya. Kemudian juga itu identifikasi itu jenis-jenis perusahaannya yang tertarik dengan produk kita. Nah, ini penting ya, penting karena apa? Karena bisa jadi adalah produk-produk yang dijual ini memang produk-produk yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tadi ya. Kenapa ini penting? Karena kalau perusahaan yang beli nggak mungkin adalah beli dalam ukuran yang kecil. Pasti sekali beli dia volumenya besar ya. Dan belinya juga dalam waktu durasi yang lama, kontrak beli 3 tahun. Ya, misalkan itu Anda misalkan ya kan bisnis misalkan bisnis catering ya, bisnis catering gitu ya, Anda buat konsep bisnis catering ya, Anda bikin webnya, bikin contoh-contoh produknya ya, bikin apa itu bukti-bukti bahwa Anda itu merupakan catering profesional gitu ya, sehingga jika misalkan ada suatu maskapai penerbangan internasional, ini contoh aja ya itu, misalkan ada itu maskapai penerbangan internasional ya kan, dia kepingin mencari gitu kan perusahaan yang bisa menyediakan catering untuk penerbangannya. Dia pasti cari di
di mana-mana ya kan, di Indonesia ya, di negara-negara itu tempat pesawatnya itu singgah ya, sehingga nggak apa sehingga apa itu ya, sehingga saudara-saudara profil seperti itu ya, profil company visiting apa itu company visiting profile itu juga menjadi suatu kebutuhan ya bagi perusahaan untuk mendapatkan informasinya. Nah, itu juga merupakan penting ya, penting ditampilkan agar produk-produk itu dipercaya oleh perusahaan lain. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan itu ada sumber seperti ini ya, ada 10 perusahaan yang tertarik sepertinya akan melihat view daripada produk kita. Nah, ini saudara-saudara menjadi data-data ya kan yang akan menjadi rujukan bagi itu manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai macam ya aksi marketing ya. Jadi data-data visualisasi yang ditampilkan dalam satu dashboard ini saudara-saudara ujung-ujungnya adalah menjadi pertimbangan atau juga menjadi konsideran bagi manajemen ya kan untuk melakukan banyak hal ya. Misalkan ya kan data mengenai kanal-kanal pengunjung ya, kanal pengunjung apakah ini dari sosmed ya, dari search engine, apakah dari search engine, apakah referral ya kan atau juga yang lain ya. Sehingga apa? Sehingga kalau itu orang-orang marketing ya kan mikir ya kan, oh kalau gitu strategi kita adalah kita menggunakan dari jalur ini ya. Karena dia punya data. Nah, datanya tentu harus dipastikan ya, data dari mengenai itu web ini ya, itu web analytics seperti ini ya. Dipastikan ya kan kalau misalkan zaman sekarang ya kan tentu kita bisa melakukan web analytics ya, sangat mudah sekali ya dengan apa itu, dengan bantuan apa itu pemrograman ya, Python ya, itu kan banyak ya. Sehingga kita bisa melakukan kanalisasi ya, sumber-sumber pengunjung web ya, yang itu dari kanal-kanal yang berbeda-beda. Ya, kemudian setelah kita bisa melakukan identifikasi kan dan juga melakukan pertimbangan ya, bisa jadi adalah melakukan uji ya, melakukan uji ya dengan menghubungi salah satu pengunjung dari kanal-kanal tadi itu, diadakan survei ya. Misalkan perusahaan itu belum yakin betul nggak pengunjung paling banyak di web itu dari sosial media. Sosial media juga banyak dari mana saja, dari Instagram, TikTok ya, dan juga dari Facebook, dari mana saja ya, dari web, dan itu dari WhatsApp. Pimpinan perusahaan belum yakin ya, atau direkturnya belum yakin. Nah, adakan survei untuk membuktikan bahwa memang pengunjung dari web ini paling banyak dari sumber katakanlah sosial media. Sosial media yang paling mana yang kita ketahui. Nah, itu juga perlu ditampilkan lagi ya. Jadi kalau misalkan itu channel group visit ini mau kita perjelas ya kan dari kanal sosial media mana saja itu juga bisa ya. Juga bisa ya, sehingga bisa kita tampilkan ya kan, dan setelah dipertimbangkan ya akhirnya perlu diadakan survei ya, survei pengunjung web dari mana yang paling banyak. Oh, ternyata dari sosial media X. Nah, oke, berarti pemasaran ya akan menggunakan jalur sosial media X tadi itu kan untuk fokus ya kan mendesain ya entah itu informasi-informasi ya program-program marketing ya kan di broadcast di sosial media X tadi itu ya. Jadi saudara-saudara kan bisnis intelijen ini dengan kita mendapatkan visualisasi data seperti ini ya, katakanlah ini bisa dikatakan valid ya kan, dan bisa dibuktikan juga dengan survei ya, sehingga akhirnya marketing itu bisa tepat sasaran ya. Tepat sasaran sehingga apa? Sehingga dia punya target ya. Tahun ini volume kita penjualan ya, target kita adalah sekian volume misalkan ya. Sehingga tepat ya, sehingga tepat antara itu program marketingnya ya, dana yang dialokasikan untuk marketing ya atau branding ya, itu juga sangat tepat ya, sehingga dengan data seperti ini saudara-saudara ya Anda bisa lebih efektif dan efisien ya. Nah, bagaimana zaman dulu orang itu membuat satu pemasaran ya, kita tentu tahu kan zaman dulu itu orang apa itu ya, keterikatannya dengan internet itu tidak kuat ya. Kalau zaman sekarang orang itu sudah sangat terikat dengan internet ya. Kalau zaman dulu kan orang itu branding produk atau marketing ya kan menggunakan media-media konvensional, TV, radio ya, itu koran ya. Yang itu sulit dianalisa ya, sulit dianalisa. Misalkan adalah Anda pasang iklan di koran ya.
Berapa jumlah orang yang tahu tentang iklan Anda dari koran? Itu nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Dari televisi juga sama, ya. Televisi, walaupun televisi kita ini digital, ya, televisi digital itu juga kesulitan, ya. Kesulitan karena apa ya? Ya pokoknya saya pasang iklan aja, Pak, ya. Orang marketing, ya kan. Orang marketing itu pertimbangannya akhirnya tidak kuat, ya. Justifikasinya tidak kuat, ya. Karena apa ya, Pak? Ini pokoknya kita pasang aja, Pak, di radio, di televisi, di koran, ya. Tapi dari jalur mana orang tahu produk kita itu kita nggak tahu, ya. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, kita akhirnya tahu, ya ternyata dari jalur inilah, ya itu orang itu tahu produk kita dan orang itu mengunjungi web kita dan orang itu membeli produk kita melalui reseller atau juga agen yang kita kerjasamakan. Nah, seperti itu ya. Ini sebagai satu contoh. Ada pertanyaan, saudara? Halo? Halo Pak, izin Pak, dengan Kemas nih Pak. Boleh bertanya Pak? Tadi saya rekam ya tadi ya? Sudah itu Pak. Saya rekam tadi ya? Oke. Ya. Silakan, Mas. Ya, mengenai web ini Pak, saya tadi coba buka ya, tapi Ya, ya. kan not found Pak ya. Masa? Ada yang perlu login atau Ya, gimana Pak ya? betul. Memang itu betul Terima kasih. seperti sign up ya. Ini kan sign up ya. Sign up. Oh, baik Pak. Oke. Ini Makasih contoh Pak. saya. Contoh saya Oke. itu administrasi di Tableau ya. Nanti Anda bebas. Boleh di SQL yang free ya. Sorry, di Oracle yang free, boleh di Power BI yang free. Bebas ya, saya bebaskan. Yang penting adalah ada 3 langkah ya kan. Satu ya data processing. Yang kedua adalah visualisasi data dalam dashboard seperti ini ya, dashboard ya. Kemudian ada analytics data ya, analytics data ya. Jadi itu saya sedianya mau simulasi gitu kan, tapi datanya nggak simple ya datanya kan, kita mencari ya datanya nggak simple ya. Jadi nanti coba kita simulasikan dengan cara yang mudah ya. Dan juga kalau Anda punya data kan datanya perusahaan kan nggak bisa ditampilkan gitu ya, Iya betul Pak. gitu ya. Jadi nanti kita Satu. apa itu UTS kita ini nanti latihan aja lah ya, latihan menggunakan toolsnya Power BI. Setuju ya saudara-saudara ya? Halo? Pak. Baik Pak, setuju Pak. Terima Setuju. kasih Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Latihan ya. Setuju, Saya Pak. juga Jadi ini sebagai ya, indikator penilaian buat UTS apa ya? Kita ya, menggunakan tools visualisasi ya. data ini, Pak. Betul Oh. sekali, pinter Anda ya. Jadi saya tidak Pak, mewajibkan Anda datanya beneran, ya, datanya beneran ya, ya misalkan ya. Mungkin bisa pakai data dummy dari itu kali, Pak ya. Kaggle apa? Yang data dummy itu. Kaggle. Boleh, Kaggle, sorry. boleh, ya. Ini contoh aja web analytics ya. Nanti kan ada contoh-contoh yang lain ya. Dari template-nya Tableau ini banyak sekali template-nya ya, saya pelajari. Ini contoh aja untuk web analytics ya, sehingga bisa data-datanya itu bisa ditampilkan dalam dashboard seperti yang Anda lihat ini ya. Saya juga tidak ahli saudara-saudara masalah ini ya. Kalau programmingnya ya oke lah kita bisa belajar. Tapi kalau datanya ini masalahnya gitu ya, nggak mudah datanya ini ya. Kita harus punya web ya, kemudian webnya ini harus kita tempelkan tools ya supaya kita bisa mendapatkan data ya. Tentu ini juga dengan pemrograman ya. Entah itu Python ya, yang paling mudah ya, atau juga data itu pemrograman PHP ya, atau juga itu Java ya. Yang itu memang ya harus kita coba ya. Tapi sebisa mungkin ya kan Anda sebagai orang sistem informasi paling tidak ada tools yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Oh begini ya Power BI itu ya atau Business Intelligence itu ya. Nah saya lanjutkan. Saudara-saudara, Izin tanya Pak. ya. Oke silakan. Siapa yang tanya? Saya Pak, Tommy. Ya silakan Pak, Tommy. maaf. Ya, untuk penggunaan data yang dipakai di misalnya tools seperti BI seperti Tableau ini untuk perusahaan, apakah kita bisa menggunakan dataset yang yang gratis bisa kita ambil di internet Pak? Boleh. Seperti misalnya satu data Boleh. atau Boleh. apa gitu. Boleh Bisa sekali. ya. Boleh sekali, nggak ada masalah. Makasih Ya, Pak. nggak ada masalah. Misalkan Anda mau menggunakan konsep sentiment analytics ya, sentiment analytics ya, itu boleh. Misalkan Anda kepingin ada data ya, suatu produk itu kita kepingin tahu produk kita itu lagi diberikan sentimen nggak?
ya, diberikan sentimen negatif nggak oleh konsumen. Sebagai contoh, saudara-saudara, itu kita pernah dengar ya rame ya, itu gara-gara perang Israel dan Palestina itu ya, itu kan itu produk-produk yang berasosiasi dengan Israel itu kan diboikot oleh banyak negara. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan ketar-ketir, betul nggak saya itu diboikot? Ya, itu kan diboikot, betul nggak diboikot? Diboikot ini saudara-saudara itu kan dia melakukan sentimen analisis, ya, sentimen produk analisis. Nah, dia dapat dari mana? Dari sosial media, gitu kan? Itu kan sosial media ramai gitu ya. Jangan makan gitu kan, ayam goreng gitu kan, mbok apa gitu ya, mbok Sami misalkan gitu ya. Karena mbok Sami ini terafiliasi dengan apalah gitu, misalkan gitu ya. Itu kan harus dilakukan ya, dilakukan sentimen analisis produk ya. Itu boleh ya. Itu juga salah satu bagian daripada bisnis intelijen ya. Sehingga apa? Sehingga kalau terjadi penurunan itu market ya, penurunan itu penjualan produk ya, itu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah itu merupakan lebih penting daripada ilmu intelijen ya. What next-nya What next-nya itu beyond our discussion ya. Saya juga tidak berani ya karena saya juga apa itu bukan pengusaha yang di level itu ya, bukan pengusaha. Tapi paling tidak kita berhasil ya mengolah data, memvisualisasikan data dengan akurat, bisa akurat mungkin ya. Kemudian bisa membuat analytics datanya. Nah, seperti ini, seperti dashboard yang kita lihat ini ya. Jadi kalau Pak ini mau Cuk, gimana Pak rekomendasinya Pak untuk meningkatkan volume penjualan? Ya saya nggak tahu, saya bukan orang marketing ya. Kita apa itu? Nah itulah tugas Anda ya kan, yang nanti mendalami bisnis intelijen ini lebih dalam lagi kan, lakukan studi ya, tindak lanjut daripada data-data yang ditampilkan ini. Ya, setuju saudara ya? Halo, halo, Iya. halo, setuju Pak, ya? izin Halo, bertanya lagi, Pak. Ya, Sedikit Pak. lagi, Setuju, Pak. setuju, Pak. ya, Iya, Pak. ya, Izin bertanya, Pak. Sedikit silakan, lagi, Pak. Mohon maaf. silakan. Ini untuk persiapan UTS kita itu nggak perlu menyiapkan infrastruktur data warehouse-nya kan ya? Ini kita cukup memakai data dummy, diolah di Ya, Excel, dan dijadikan ya, dashboard kayak gini tuh udah cukup mewakili apa ya? nah cukup, nggak lulus, Anda ya, nggak lulus ya. Baik, Ya, baik, Pak. jadi Terima kasih, Pak. ini saudara-saudara, orang IT itu sampai di level reporting sebetulnya ya, level reporting karena itu untuk Pak, bagaimana Pak strategi perusahaan? Wah itu saya udah itu di luar kapasitas saya karena saya juga bukan pengusaha murni ya. Saya itu dosen ya kan yang mempelajari teknologinya ya. Jadi kalau Anda tanya pada saya, Pak Ucu gimana jualan? Ya saya nggak bisa jawab gitu ya. Kenapa ya kan? Karena itu saudara-saudara ya kan. Pertama di luar bidang ilmu saya ya. Yang kedua juga itu ini tantangan kita bersama ya. Yang berhak jawab itu yang orang menekuni marketing ya, yang sudah misalkan 10 tahun ya dia menekuni marketing, itu boleh dia bisa menjawab ya. Jadi apa itu kapasitas kita di sini ya, berusaha untuk mempelajari dari aspek teknologinya ya. Betul yang disampaikan teman Anda tadi kan, coba nanti Anda cari data dummy-nya. Ya, data dummy ini boleh di internet, boleh ya, yang dia misalkan studi kasus itu, misalkan dia itu menampilkan salah satu contoh itu web analytics ya, itu juga boleh ya. Nah, saudara-saudara, data-data ini sebetulnya yang mau kita tampilkan dalam bisnis intelijen ini utamanya adalah data yang sudah diolah ya. Data-data yang diolah tentu ini adalah kasusnya adalah web analytics ya. Web analytics itu yang pertama adalah pengunjungnya. Pengunjungnya dalam waktu 1 tahun itu berapa? Ya, boleh nggak Pak pengunjung itu kita tampilkan setiap bulan? Boleh, setiap hari, boleh ya. Yang penting adalah data yang mau kita tampilkan ini punya korelasi nanti dengan data-data yang mau kita betul analitikan ya. Kemudian web ini gitu kan, apa yang dilihat oleh orang itu pertama kali mengunjungi web? Ya, apakah dia mencari nama orang, ya? Apakah dia mencari info produk? Itu juga harus kita lihat ya. Bagian mana yang paling banyak dilihat oleh orang? Ini juga penting bagi Anda sebagai perancang sistem informasi gitu kan. Jangan sampai orang itu melihat website Anda, itu udah tampil depannya dia udah keluar ya bounce ya, dia udah ilfil ya, bahasa anak muda sekarang kan ilfil, aduh nggak menarik gini kan, tidak meyakinkan. Sehingga apa saudara-saudara, kalau Anda memang bikin perusahaan yang profesional, bikin web itu jangan tanggung-tanggung ya.
Karena web itu sekarang menjadi terminal wajah daripada perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan yang punya nama besar ya kan, kalau webnya itu tidak meyakinkan, orang pun juga tidak yakin. Ya, tidak yakin. Coba kalau Anda pernah lihat ya web perusahaan besar ya, yang multinasional itu dia itu nomor satu gitu kan, dia menampilkan visi perusahaannya. Ya, misalkan adalah kepuasan Anda itu kebahagiaan kami. Ya, your satisfaction is our goals. Misalkan itu dia buktikan konsep ya, dia menampilkan gambar-gambar yang bagus ya, kemudian juga itu menampilkan contoh-contoh hubungan dekat dengan konsumen ya, baru kemudian produknya itu ada reviewnya ya, ada keunggulannya ya, ada jaminannya, macam-macam ya. Informasi yang mau kita tampilkan di web ini juga sangat penting ya, sangat penting ya kan. Supaya apa, supaya pengunjungnya itu betul-betul mencari produk yang nanti akan dibeli kan gitu ya. Nah ini juga penting. Seringkali anak-anak sistem informasi dia merancang web itu eh, kurang menarik ya. Webnya canggih, Pak. Web menggunakan AI gitu kan, bla 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 gitu kan. Tapi webnya tampilan sendiri nggak canggih, ya, nggak kurang ya, menggunakan ilmu interaksi manusia dan komputer. Webnya itu tidak mengundang orang untuk berinteraksi. Nah, kalau udah seperti itu, saudara, jangankan orang mengunjungi web kita, sampai membeli produknya aja orang jadi tanda tanya. Gitu ya. Jadi kegunaan daripada web analytics ini juga merupakan berdampak kepada perbaikan daripada sistem informasi web yang mau Anda tampilkan. Ya. Nah, kalau Anda saat ini bekerja di perusahaan ya kan, berikan coba web Anda itu di analytics ya, web perusahaan Anda itu. Ya. Ada nggak? Apa itu banyak nggak ya? Pengunjungnya 1.000. Begitu masuk web Anda gitu kan, jangan kan sampai ngeklik page kedua. Ya, lihat tampilan depan aja dia langsung 1 detik langsung keluar. Karena sering kan kita seperti itu saudara-saudara, melihat web ya, aduh, nggak yakin ini ya. Jadi web kita ini saudara-saudara harus betul-betul dirancang ya kan, mengundang orang, ya tadi menggunakan ilmu kita ya, interaksi manusia dan komputer ya, dia tertarik ya. Dia tertarik dan dia yakin dan kenapa dimudahkan. Dan dia mendapatkan informasi yang memang dia butuhkan ya di dalam web tadi itu ya. Jadi dengan web analytics ini saudara-saudara, dampaknya itu outcome-nya banyak sekali ya. Dampaknya adalah web kita nggak menarik ya, sosial media kita tidak menarik. Di kamar Ya. sini itu kan Ya. spray Kalau orang itu bicara dipakai baju. ya, bicara program marketing ya kan. Jadi orang-orang marketing yang di dalam perusahaan itu yang memang bekerja keras ya kan untuk memasarkan produk ya, dia tidak bisa stand alone ya. Ya. Walaupun dia orang marketing ya kan, Pak, saya itu udah kurang apa, Pak? Saya udah bikin promo gitu kan, ya promo beli satu gratis apa? Beli 2 gratis 1 itu kan, beli 3 gratis 10 misalkan ya. Program marketing kami udah nggak kurang-kurang Pak ya nggak kurang-kurang. Tapi karena ya kan hanya permasalahan web ya yang tidak ya meyakinkan gitu kan, itu juga menjadi kendala bagi perusahaan itu untuk mengembangkan itu volume penjualannya ya. Ataupun juga misalkan sosial media yang digunakan untuk campaign ya, untuk kampanye juga sama ya. Tampilan sosial media juga kurang menarik. Itu juga bisa dibuat itu sosial media analytics ya. Nah, kelanjutan daripada web, apa orang yang tertarik, berapa orang yang stay di dalam web Anda gitu ya. Itu juga penting saudara-saudara ya. Kemudian juga itu berapa orang gitu ya yang begitu membaca produk Anda dia langsung itu inden atau menghubungi customer menghubungi ya produk itu kan ya kan hubungi kami itu kan, setelah itu kan hubungi kami ya, orang yakin dengan produk Anda, what next ya kan, hubungi kami. Nah itu juga bisa dianalitis ya, berapa orang yang beli produk Anda dari web Anda, itu sangat penting ya, karena zaman sekarang ini nggak ada kan orang itu yang beli itu produk ya kan itu sudah jarang orang itu ke toko ya, ke toko, ke apa itu, ke toko-toko fisik udah jarang, dia pasti belinya adalah ke agen, ke reseller gitu kan, ke itu retailer ya, atau juga ke web Anda. Nah ini juga penting kalau bisa ditampilkan secara spesifik ya kan, sehingga akhirnya itu menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi perusahaan Anda ya kan untuk melakukan perbaikan ya, salah satunya adalah perbaikan web Anda ya, web Anda diperbaiki, diimprove ya, kemudian juga sosial medianya ya, kontennya itu diperbaiki ya, dan apa itu branding marketingnya juga ditingkatkan ya, sehingga apa saudara-saudara, sehingga ilmu daripada business intelligence ini gitu kan, itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri ya, dia what next-nya ini dari data-data ini adalah itu punya outcome yang bermacam-macam
ya, bermacam-macam kan, intinya adalah meningkatkan performansi perusahaan.